menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menerima delegasi dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya menyampaikan bahwa OECD mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam melakukan langkah reformasi pada sejumlah bidang guna memperkuat perekonomian nasional di tengah situasi ketidakpastian global. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama dan Indonesia merupakan mitra kerja utama dari OECD. Bahkan Indonesia bersama OECD telah melakukan sejumlah program kerjasama seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di tanah air. Sementara itu terkait keinginan Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan OECD, Presiden berharap proses keanggotaan dapat berjalan dengan baik dan cepat. Apalagi Menteri Keuangan mengatakan, Indonesia banyak melakukan sejumlah reformasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang ternyata sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD. Pada hari ini yang dibahas adalah OECD menjelaskan mengenai kondisi dunia tentunya dan bagaimana Sekretaris Jenderal Korman mengapresiasi capaian-capaian Indonesia terutama pada saat menjadi presidensi G20 pada masa yang sangat tidak mudah dan keberhasilan Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama antar negara yang merupakan hal yang sangat penting dalam situasi dunia yang makin sulit dan makin dinamis. Yang kedua, Sekretaris Jenderal Korman juga mengapresiasi leadership Bapak Presiden di dalam melakukan langkah-langkah reformasi karena banyak langkah-langkah reformasi di bidang investasi, climate, dan juga di bidang perekonomian adalah sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri di dalam memperkuat perekonomiannya. Dan terkait dengan expression dari Indonesia untuk menjadi anggota OECD, tadi juga dijelaskan bagaimana proses dari membership OECD itu bisa dilakukan. Sebetulnya kerjasama antara Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama dan kita sudah melakukan berbagai kerjasama seperti economic survey dan juga bahkan melakukan assessment terhadap faktor-faktor apa yang Indonesia lakukan yang sebetulnya menggunakan benchmark seperti anggota OECD yang lain, yaitu pertama bahwa Indonesia melakukan assessment terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment. Nah, kita selama ini sudah melakukan banyak sekali reform untuk kepentingan memperkuat perekonomian Indonesia sendiri, namun ternyata itu juga sesuai dengan persyaratan atau keanggotaan OECD sendiri. Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD, kita tidak memulai dari nol sama sekali, namun sudah banyak bidang-bidang reformasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD. Saya mungkin nanti akan memiliki pertemuan bilateral sendiri dengan Mr. Korman. Namun tadi Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin proses membership itu bisa berjalan cukup baik dan cepat dan juga manfaat dari proses membership itu sendiri harus diyakini karena akan memperbaiki kualitas kebijakan dan juga birokrasi di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan guna membahas rencana keanggotaan Indonesia di OECD. Menlu juga mengungkapkan bahwa dukungan dari negara anggota OECD terhadap keanggotaan Indonesia di OECD cukup kuat. Sekali lagi beberapa kali diulang oleh Sekjen OECD mengenai masalah leadership Bapak Presiden, demokrasi di Indonesia, balance and strong leadership yang dimiliki oleh Bapak Presiden dalam membawa Indonesia dalam situasi sekarang. Yang kedua yang perlu diketahui adalah bahwa Bu Menkeu tadi sudah menyampaikan sebenarnya kerjasama kita dengan OECD itu sudah cukup lama. Dari sejak 2007 kita sudah menjadi key partner dari OECD dan kemudian kita juga ikut Enhanced Engagement Program.
Dan OECD sudah memiliki kantor di Indonesia mulai tahun 2015 dan program-program kerjasama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menkyu. Dengan demikian, engagement kita dengan OECD, kerjasama kita dengan OECD itu bukan hal yang baru saja, baru akan dimulai, tetapi sudah dilakukan cukup lama dan bahkan kita sudah menjadi key partners dari tahun 2007. Nah, mengenai kedepannya bagaimana setelah kita menyampaikan surat expression untuk menjadi anggota OECD di bulan September nanti akan ada pertemuan konsel OECD akan dibahas dan kemudian setelah itu apabila sudah mendapatkan political agreement maka proses teknisnya akan dimulai. Nah, Bu Menkeu tadi mengatakan bahwa kita tidak mulai dari nol, beberapa policy yang kita lakukan sudah sampai pada taraf partial compliance. Ada beberapa yang tentunya perlu dipercepat reformnya. Jadi tentunya itu semuanya akan berjalan bersama. Dan sebagai informasi kepada teman-teman, dukungan dari anggota OECD kepada Indonesia cukup kuat, cukup banyak dan dalam beberapa hari ini saya sudah menerima surat dari beberapa menteri luar negeri yang menyampaikan dukungan kuat terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Tim Eljon Media melaporkan.